Halo anak-anak muda yang penuh dengan kreativitas dan penuh dengan semangat. Bertemu kembali dengan saya, Pak Samuel, di channel YouTube Klinik Jenius, Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Saya salah satu pengajar matematika di Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Hari ini, seperti biasa, seperti di video saya yang sebelum-sebelumnya, video-video saya yang lain, saya tetap ditemani oleh secangkir kopi. Saya beli kopinya, jadi bukan bikin sendiri. Sebelum saya memulai pertemuan kita, pembahasan kita hari ini, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, yaitu pesannya begini. Kesempatan kedua itu memang bisa saja terjadi, namun jauh lebih baik menggunakan kesempatan yang pertama sebagai satu-satunya kesempatan bagi kita. Itu dari saya. Oke, nah sekarang hari ini kita tetap lanjutkan tentang persamaan lingkaran. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang bentuk umum persamaan lingkaran dan bagaimana menentukan persamaan lingkaran dengan tipe-tipe yang diketahui. Hari ini saya akan membahas dua topik, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Dua topik. Jadi nanti setelah ini ada topik berikutnya, persamaan garis singgung lingkaran dan kedudukan dua lingkaran. Oke, kita akan mulai. Disimak dengan baik. Kalau ada yang nggak ngerti, diulang kembali videonya, dipahami lagi. Kita akan mulai. Sebelum dimulai, saya letakkan dulu kopi saya ini. Baik, sekarang kita akan mulai. Yang pertama, kedudukan titik terhadap lingkaran. Kira-kira seperti apa kedudukan titik terhadap lingkaran? Oke, perhatikan. Kita mulai dari begini. Kedudukan titik terhadap lingkaran itu bisa ditinjau dari tiga posisi. Pertama, titik terletak tepat berada pada lingkaran. Yang kedua, titik terletak di dalam lingkaran. Dan yang ketiga, titik terletak di luar lingkaran. Selain bicara tentang kedudukan titik terhadap lingkaran, kita juga akan mempelajari jarak titik terhadap lingkaran. Nah, mari kita mulai dari yang pertama. Ya, sebelum yang pertama, mari saya misalkan bahwa lingkaran nanti disebut yaitu mempunyai persamaan x kuadrat tambah y kuadrat ditambah dengan ax ditambah dengan by ditambah dengan c sama dengan 0. Atau lingkarannya disebutkan mempunyai pusat A, B dan jari-jari L. Tergantung bagaimana penyajian soal saja. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Ya, yang pertama itu titik terletak pada lingkaran. Nah, kira-kira seperti apa? Ya, gambarannya begini. Saya katakan bahwa ini adalah sebuah lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah ax tambah by tambah c. Atau dalam soal dikasih tahu bahwa lingkaran itu memiliki pusat A, B, kemudian berjari-jari L. Nah, tetapi yang dimaksud di sini kedudukan titik terhadap lingkaran pada lingkaran, misalnya ada titik A di sini dia. Ya, ada titik A. Katakan bahwa titik A itu memiliki koordinat x1, y1. Ya, jadi titik A ini disebut titik, kedudukan titik tepat berada pada lingkaran. Ya. Nah, syaratnya apa? Supaya sebuah titik itu terletak tepat pada lingkaran. Syaratnya begini, kawan-kawan. Ya. Yang pertama bahwa ya, syaratnya. Yang pertama, apabila yang disajikan lingkarannya dalam bentuk persamaan x kuadrat tambah y kuadrat ditambah bx ditambah dengan c sama dengan 0, maka tinggal substitusikan saja koordinat titik x1, y1 ke dalam persamaan lingkaran. Sehingga menjadi x1 kuadrat tambah y1 kuadrat ditambah dengan ax1 ditambah dengan by1 ditambah c sama dengan 0. Ya, itu syaratnya.
itu kalau dikasih dalam soal, kalian dikasih tahu langsung persamaan lingkarannya. Tapi kalau seandainya yang dikasih tahu di dalam soal titik pusat dan jari-jari, maka perhatikan bahwa jarak titik A ke P itu sama saja dengan panjang jari-jari. Ya, jarak titik A ke P, jarak dua buah titik, akar dari X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Good. Ya. Jadi syarat yang kedua, jadi saya katakan di sini atau, jadi tergantung kondisi yang dikasih tahu di dalam soal. AP kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah itu dia. Jadi sekali lagi saya tegaskan, sebuah titik terletak tepat pada lingkaran apabila memenuhi dua syarat ini. Atau syaratnya adalah dua hal ini. Gitu aja. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Ya. Yang kedua adalah kedudukan titik yang terletak di dalam lingkaran. Nah, gini dia. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa? Kita lihat. Pura-puranya gini, bahwa ini titik pusat, kemudian ini adalah panjang jari-jari. Ini jari-jari. Kemudian ada titik A di sini, koordinatnya misalkan X1, Y1. Jadi inilah yang disebut sebagai kedudukan titik terletak di dalam lingkaran. Syaratnya apa? Yuk sekarang kita lihat. Ya. Syaratnya bahwa sebuah titik dikatakan terletak di dalam lingkaran apabila memenuhi satu dari dua cara ini, ya, atau jadinya. Kalau yang dikasih tahu di dalam soal adalah persamaan ini, titiknya X1, Y1, maka syaratnya X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah dengan C kurang dari 0. Jadi kalau di dalam lingkaran kurang dari 0. Oke, selanjutnya. Atau, ya, kalau yang dikasih tahu pusat dan jari-jari. Oke, lihat sini. Lihat sini, bahwa jarak titik A terletak di dalam lingkaran, itu artinya bahwa jarak A ke P itu lebih kecil dari jarak panjang jari-jarinya. Lihat ya, AP itu lebih kecil dari R. Jadi syarat yang kedua, AP kuadrat kurang dari R kuadrat. Jadi bisa, jadi nggak mesti harus dua-duanya dilakukan, salah satu aja. Salah satu saja, tergantung kondisi yang dikasih tahu dalam soal. Kalau yang dikasih tahu di dalam soal persamaan lingkaran, maka tinggal gunakan ini. Kalau yang dikasih tahu pusat dan jari-jari, gunakanlah yang ini. Kira-kira begitu kedudukan titik di dalam lingkaran. Nah, ada lagi yang mau kita bicarakan, mumpung ya kita masih berbicara tentang kedudukan titik yang berada di dalam lingkaran, yaitu tentang jarak titik. Ya, jarak titik. Jadi untuk titik berada di dalam lingkaran, kita juga berbicara tentang jarak titik. Jarak titik A terhadap lingkaran. Ya, jaraknya itu bisa ditinjau dari dua hal. Ya, jaraknya. Yang pertama, bisa yang diminta adalah jarak terdekat titik A kepada lingkaran. Atau yang kedua, jarak terjauh titik A terhadap lingkaran. Nah, sekarang kita lihat mana yang disebut jarak terdekat, mana yang disebut jarak terjauh dari titik A ke lingkaran. Jadi, untuk jarak yang terdekat kira-kira begini. Saya katakan misalnya di titik ini adalah titik B. Ya, ini titik B. Maka AB ini, A ke B ini disebut sebagai jarak terdekat titik A terhadap lingkaran. Jadi, jarak terdekatnya ini adalah sama dengan panjang atau jarak titik A ke B. Nah, kalau di sini kita lihat jarak A ke B itu, ya AB itu sama dengan panjang jari-jari dikurangi AP. Sekali lagi, AB sama dengan R jari-jari dikurang AP. Maka jarak terdekat R dikurang dengan AB. Ya,
Ini kalau bicara tentang jarak terdekat apabila titiknya di dalam lingkaran. Sekarang apabila titiknya di dalam lingkaran dan yang diminta adalah jarak terjauh. Oke. Apa susahnya? Sekarang kita lihat jarak terjauh. Saya katakan misalkan bahwa di sini ada titik C. Maka jarak terjauh titik A terhadap lingkaran ini adalah panjang AC atau jarak titik A ke C atau panjang ruas garis A ke C, panjang ruas garis A ke C. Ya, jadi jarak terjauhnya adalah AC, gitu. Sekarang lihat AC. You lihatlah bahwa ini adalah R, kan gitu? R ditambah AP, itulah AC, gitu aja. Jadi jarak terjauh itu sama dengan R ditambah dengan AP. Oh sorry, ini tadi AP, maafkan datu. Maaf ya, silap dikit daripada diulang-ulang lagi. Oke, jadi R ditambah dengan AP itu adalah jarak terjauh. Ya, R ditambah dengan AP jarak terjauh titik A ke lingkaran dengan catatan titik A berada di dalam lingkaran. Gitu aja. Sekarang kita lihat berikutnya. Ya, berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga, apabila titik berada di luar lingkaran, ya, di luar lingkaran. Kondisinya gini, bro, and sis, dan kawan-kawan saya semua yang penuh dengan semangat, penuh dengan cita-cita dan masa depan yang luar biasa. Jadi kira-kira gini, misalkan ini titik P, titik A berada di luar lingkaran. Nah, itu dia. Ya, maka nanti ini kan panjang garis AP. Nah, saya gambar nih, bread. Lalu dari sini kemari adalah R. Jadi kedudukan titik di luar lingkaran syaratnya apa? Maka syaratnya kira-kira gini, ya. Syaratnya jika yang dikasih tahu adalah persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY C sama dengan 0, maka syaratnya X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah AX1 tambah BY1 tambah C lebih dari 0. Jadi kalian tinggal masukkan saja koordinat titik X1 Y1 ke dalam persamaan lingkaran ini. Kalau di luar lebih dari 0. Itu kalau yang dikasih tahu persamaan lingkarannya. Tapi jika yang dikasih tahu pusat dan jari-jari, bisa bilang A tahu. Atau perhatikan bahwa panjang AP itu lebih dari panjang jari-jari. Jadi A akan berada di luar lingkaran kalau AP lebih panjang dari R. Jadi syarat kemungkinan keduanya AP kuadrat lebih daripada R kuadrat. Itu aja syaratnya. Titik berada di luar lingkaran. Lalu yang berikutnya kita akan berbicara tentang jarak titiknya, ya. Jarak titik A terhadap lingkaran karena dia berada di luar. Nah, perhatikan. Sama dengan kalau titik berada di dalam lingkaran, maka jarak titik terhadap lingkaran juga bisa ada jarak terdekat atau jarak terjauh. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Jarak terdekat titik A ke lingkaran ini itu sama saja dengan, perhatikan kalau saya katakan ini adalah titik B. Maka jarak terdekat A ke lingkaran ini sama saja dengan jarak A ke B. Ya, inilah jarak terdekatnya. Jadi jarak terdekatnya ini adalah AB. Sama dengan apa? Sama dengan, ya, AB ini, ya, sama dengan AP dikurangi R. Sekali lagi, AP dikurangi R sama dengan AB.
Jadi jarak terdekatnya adalah AB dikurangi dengan R. Ini dia kalau bicara tentang jarak terdekat. Kemudian yang berikutnya, jarak terjauh. Jarak terjauh ada dua versi, tapi saya lebih memegang versi ini sebagai yang kebenaran karena bicara terjauh berarti titik yang terjauh, jarak yang terjauh, yang paling jauh. Ya. Yang terjauh, yang versi yang saya pegang adalah kalau misalnya di sini, ya saya katakan ini titik C, ya ini titik C. Maka jarak terjauh titik A terhadap lingkaran ini adalah panjang A ke C. Jadi sama dengan panjang AC atau jarak titik A ke C. Itu sama dengan apa? Sama dengan AP ditambah R. Ini kan R. AP ditambah R. AP ditambah dengan R. Ini kalau bicara tentang jarak terjauh. Ada versi lain sebagai perbandingan saja, walaupun saya nggak memegang yang ini. Jarak terjauh titik A terhadap lingkaran ini apabila titik A di luar lingkaran, itu katanya dari sini ke titik singgung kemari. Ya, padahal kalau diperhatikan saja sekilas mata saja nggak usah ngitung-ngitung bahwa yang terjauh dari A ke sini dengan A ke C itu mana yang terjauh. Jadi A ke C. Nah, di dalam sebuah buku yang ada beredar di masyarakat, ada satu buku, katanya jarak terjauh itu A ke C, padahal sudah jelas bahwa terjauh A ke lingkaran. Jadi jarak terjauh A ke lingkaran itu sama dengan jarak titik A ke sebuah titik pada lingkaran yang terjauh, titik terjauh, yaitu C. Ya, jadi kalau yang begini sebenarnya bukan. Ya, ini sama dengan titik singgung garis A yang melalui A menyinggung lingkaran. Kira-kira seperti itu, ini jarak terjauh. Jadi kita sudah bicara tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Inilah semua teorinya. Jadi kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3, pada sama dengan 0. Prinsipnya begitu aja gampangnya. Kemudian yang kedua, di dalam lingkaran berarti kurang daripada 0. Kemudian yang terjauh, di luar, ya, di luar lingkaran berarti lebih daripada 0. Oke, kemudian untuk di dalam lingkaran, kedudukan titik yang berada di dalam lingkaran ada yang namanya jarak terdekat, ya, dan jarak terjauh. Jarak terdekat R dikurang dengan A ke pusat, titik ke pusat. Jarak terjauh R ditambah titik ke pusat. Selanjutnya yang ini, ya, jarak terdekat untuk yang kondisinya titik di luar lingkaran, jarak terdekat A ke titik pusat dikurangi jari-jari, jarak terjauhnya A ke titik pusat ditambah dengan jari-jari. Kira-kira seperti itu, semoga dipahami. Next, yang berikutnya kita akan bahas beberapa soal mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Sebelum kita membahas soalnya, maka mari kita ngopi sejenak. Ngopi dulu. Ya, baik, kita akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Saya tidak menuliskannya di whiteboard, saya akan membacakannya dari buku saya, tapi kalian akan bisa membacanya. Saya akan tampilkan soalnya di sebelah kiri saya. Ya, nah sekarang kita lihat, ya. Katanya begini, jika titik A min 5, K, ya, perhatikan aja di sana. Jika titik A min 5, K terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X dikurang 5Y dikurang 21 sama dengan 0, maka nilai K adalah. Jadi titik A min 5, K terletak pada lingkaran. Ya, mari kita bahas. Perhatikan aja soalnya di sana. Ya, jadi ada katanya contoh yang pertama, ya. Titik A min 5, K terletak pada lingkaran apa? Lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat, ya. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang dengan
ditambah dengan 2X dikurang dengan 5Y dikurang dengan 21 sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Gimana? Gampang aja. Gampangnya bagaimana? Ya tinggal substitusikan aja titik min 5, K ke dalam persamaan lingkaran. Ya. Jadi kita tinggal substitusikan kemari, maka karena katanya terletak pada, berarti min 5 kuadrat ditambah dengan K kuadrat ditambah dengan 2 kali min 5 dikurang dengan 5 kali K dikurang 21 sama dengan 0. Mari kita hitung. 25, ya ini 25 ditambah dengan K kuadrat dikurang dengan 10 dikurang dengan 5K dikurang 21 sama dengan 0. Berhitung K kuadrat, ini min 5K. 25 dikurang 10. Ayo berapa? 25 dikurang 10, 15. 15 dikurang dengan 21, 15 kurang 21, berapa? 15 kurang 21, min 6. Min 6 sama dengan 0. Tinggal faktorkan. K, ya, min 6, K plus 1 sama dengan 0. So, dapat K-nya 6 atau K-nya min 1. Gitu aja. Ya, jadi ayolah semangat belajar, semangat pelajari yang sekarang karena besok ada pelajaran yang lain. Ya, lakukan tanggung jawab hari ini karena besok ada tanggung jawab yang baru. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Sebelumnya saya hapus dulu. Oke, contoh yang kedua. Lihat aja di sebelah sana. Titik R dengan koordinat n,1. Jadi contoh yang kedua ada titik R n,1 terletak di luar lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat, ya, x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 3x ditambah dengan 2y dikurang 13 sama dengan 0 apabila n-nya bagaimana, ya. X kuadrat tambah y kuadrat min 3x ditambah 2y. Jadi ada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 3x ditambah dengan 2y dikurang 13 sama dengan 0. Nah, disebutkan di sana katanya bahwa titik R berada di luar lingkaran. Maka n-nya bagaimana? Gampang. Pokoknya kalau di dalam, kalau pada sama dengan 0, kalau di dalam kurang dari 0, kalau di luar lebih dari 0. Ya, sekarang kita lihat. Berarti n kuadrat ditambah dengan, tinggal substitusi n kuadrat tambah 1 dikurang dengan 3 kali n, ya, x nya n tambah dengan 2 kali 1 2 dikurang dengan 13 lebih daripada 0 karena di luar lingkaran. Hitung n kuadrat dikurang dengan 3n, 1 ditambah 2 3 dikurang 13 min 10 lebih daripada 0. Ya wes, faktorkan. Mari kita faktorkan. N kurang 5 kali n plus 2 lebih daripada 0. Dari sini n-nya berapa? 5. Dari sini berapa? Min 2. Gunakan pertidaksamaan. Susu pakai n, susun. Berarti ini min 2, ini 5. Lalu ini apa? Plus. Bukan pijat plus. Tapi ini plus kali plus. Paling kanan plus. Berarti yang daerah ini plus pindah. Min pindah plus. Itu aja. Yang ini ditambah. Yang lebih dari 0. Lebih dari 0 itu apa? Plus. Berarti yang diminta daerah plus. Ke ono-nya 5, ke n-nya min 2. Berarti dapat n-nya kurang min 2 atau n-nya lebih daripada 5. Kelar. Gampang. Ayo, semangat. 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 Kita akan lanjutkan di soal yang ketiga. Tetap stay tune di channel YouTube Klinik Jenius. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, kami lihat situ, saya lihat ke buku saya. Lingkaran L berpusat di 1,3. Jadi ada lingkaran berpusat di titik 1,3.
dan berjari-jari R, jadi jari-jarinya R. Agar titik 5,0 berada di luar lingkaran L, maka R-nya harus bagaimana? Jadi pusat 1,3 titik 5,0. Ya, soal nomor 3. Lingkaran. Ya. Pusatnya 1,3, lalu jari-jari sama dengan R. Ya, kemudian ada titik 5,0 berada di luar lingkaran. Maka bagaimana R-nya? Gitu. Oke, sekarang kita lihat di luar. Jadi kalau di luar gimana? Nah, lihat pusat dari jari titik. Berarti kalau di luar pusat dari jari titik A, misalnya ini titik A, AB kuadrat lebih daripada R kuadrat. Cari ya. AP itu jarak titik A ke P. Jarak dua buah titik akar dari 5 kurang 1, 4 kuadrat 16. 0 kurang 3, min 3 kuadrat 9. Lebih dari R kuadrat. Atau belum ya, ini dikuadratin ya, kemudian ini R kuadrat. Kuadrat dengan akar pangkat 2 tewas. Maka dapat bahwa R kuadrat kurang dari 25. Pindahkan R kuadrat kurang 25 kurang daripada 0. R plus 5 kali R min 5 kurang dari 0. Dari sini R-nya berapa? Min 5. Dari sini berapa R-nya? 5. Ya wes, gunakan garis bilangan. Susu pakai N. Susul. Susul. Gak cukup sekali. Min 5. Ini plus. Plus kali plus. Paling kanan. Plus. Pindah. Min. Pindah. Plus. Gitu. Yang diminta apa? Kurang dari 0. Kurang dari 0 negatif. Berarti yang diminta daerah negatif. Di antara, between. Di antara hatiku dan hatinya. Berarti ini R ya. R di antara min 5 sampai 5. Gampang kan? Gak susah. Ayo belajar terus, semangat terus, pikirkan cita-citamu. Kelak kamu akan jadi apa? Kalau kamu nggak belajar sekarang, jadi apa? Itu kira-kira. Itu soal yang ketiga. Sekarang kita lanjut soal yang keempat. Kita akan bicara tentang jaraknya. Stay tune terus. Saya hapus dulu. Oke, sekarang kita masuk pada soal yang keempat. Yang keempat kita bicara tentang jarak. Lihat ke sana, saya lihat ke sini. Jarak terjauh titik P 3,2 ke lingkaran X min 2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat ya, sama dengan 32 adalah ya. Jadi ada titik, saya ganti aja titik P boleh lah. Titik P tapi bukan pusat ya. 3,2 ya. Kemudian ada lingkarannya X min 2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat. Y min 1 kuadrat sama dengan 32. Yang diminta adalah saya tambahkan aja jarak terjauh. Kemudian saya tambahin soalnya juga jarak terdekat ya, supaya lebih paham. Jarak terdekat. Nah, sekarang begini. Sebelum kita menghitung jarak terjauh dan jarak terdekatnya, maka perlu kita ketahui dulu kedudukan titik P itu terhadap lingkaran. Artinya apakah dia berada di dalam lingkaran atau di luar lingkaran, karena jarak terdekat dan jarak terjauhnya rumusnya berbeda ya. Jadi kita harus cek dulu titik ini terletak di dalam lingkaran kah atau di luar lingkaran. Kalau di dalam lingkaran harusnya tanda ini nanti lebih kecil dari 32. Kalau di luar lingkaran tanda ini nanti menjadi lebih dari 32. Oke, kita cek. Masukkan koordinat titik ini 3,2 ke lingkaran. Jadi kalau kita masukkan 3 kurang 2 kuadrat tambah 2 kurang 1 kuadrat, maka
ini menjadi 3 kurang 2, 1 kuadrat, 1 ditambah 2 kurang 1, 1 kuadrat, 1. Ternyata ini 2. 2 itu kurang dari 32. Berarti titiknya, ya, titik berada di dalam lingkaran. Ya, titik berada di dalam lingkaran. Nah, sekarang kalau titik berada di dalam lingkaran, ketika yang ditanya adalah jarak terjauhnya, maka itu sama dengan apa? R ditambah dengan saya ganti aja ini A ya, supaya jangan sama dengan P pusat, notasi pusat. R ditambah dengan AP. Kalau jarak terdekatnya R dikurang dengan AP. Ya wis. R-nya ya. R-nya ini kan R kuadrat. Berarti sekarang kita hitung. Maka R kuadrat itu adalah 32, R-nya akar 32. Akar 32 16 kali 2 berarti 4 akar 2. Kemudian mari kita hitung A ke P. Ya, A ke P. Jarak 2 buah titik. Ya, A ke P. Pusatnya, ya dari sini kan bisa kita tentukan bahwa pusat daripada lingkaran itu adalah 2,1. Titik ke pusat. Titiknya 3,2 ke pusat. Berarti 3 kurang 2 kuadrat tambah 2 kurang 1 kuadrat. Yang ini sebenarnya tadi. Ya, tapi nggak apa-apa, kita hitung lagi. 1 kuadrat jadi akar 2. Maka jarak terjauh sama dengan R tambah AP, berarti 4 akar 2 ditambah akar 2 sama dengan 5 akar 2. Kemudian kalau yang diminta adalah jarak terdekat, itu sama dengan R kurang AB. R-nya 4 akar 2 dikurang akar 2 berarti 3 akar 2. Gitu. Gak susah, ayo tetap semangat. Semangat. Itu soal yang keempat ya, keempat. Ya, kita akan lanjut di soal yang kelima. Kembali, saya hapus dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5, jarak terjauh titik 1,2 ke lingkaran X min 7 kuadrat ditambah dengan Y plus 6 kuadrat sama dengan 36 adalah. Tapi saya tambahkan dengan jarak terdekatnya adalah, ya. Oke, sekarang pokoknya begini, ketika kita diminta jarak terdekat atau jarak terjauh sebuah titik terhadap lingkaran, kita harus tahu dulu titiknya berada di dalam lingkaran kah atau di luar lingkaran kah, ya. Jadi untuk mengetahui di dalam atau di luar lingkaran, tinggal substitusi koordinat titik ke dalam persamaan lingkaran. Kalau hasilnya lebih besar dari 36, maka dia di luar. Kalau hasilnya kurang dari 36, maka dia di dalam. Ya, sekarang kita lihat. Kalau kita substitusikan berarti 1 kurang 7 kuadrat tambah 2 plus 6 kuadrat. 1 kurang 7 min 6 kuadrat 36. 36 ditambah dengan 2 tambah 6 8 kuadrat 64. Ternyata ini sama dengan 100 dan itu lebih besar dari 36. Itu artinya apa? Bahwa titik berada di luar lingkaran. Kedudukannya dia berada di luar lingkaran. Nah, sekarang di luar lingkaran, kalau dia jarak terjauh, berarti apa? Jarak terjauhnya maka sama dengan R ditambah AP atau AP, ya, AP ditambah dengan R. Jarak terdekatnya adalah AP dikurangi dengan R. Jadi kita sekarang cari R-nya. Dalam soal diketahui R kuadrat itu 36, maka R-nya sama dengan 6. R-nya sama dengan 6, kemudian AP. Ya, AP itu sebenarnya yang ini tadi udah kita hitung. Ya, ini AP ini. Jadi AP-nya sama dengan AP berarti akar dari, ya, akar dari ini, ya, akar dari
Pokoknya gini, 1 min 7 kuadrat tambah 2 plus 6 kuadrat. Ya, saya tuliskan kembali aja. Akar 100 sama dengan 10. Udah, tinggal hitung. Maka jarak terjauhnya AB 10 ditambah dengan 6, 16. Jarak terdekatnya 10 dikurang dengan 6 berarti sama dengan 4. Itu gampang. Oke? Nah, sekarang kita saksikan kembali. Ini tadi soal ke-5. Kita lihat soal yang ke-6, soal yang terakhir. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Bagian terakhir, soal terakhir dari kedudukan titik terhadap lingkaran. Mari kita simak soalnya. Kalian bisa lihat di sana, ya. Tentukan jarak terdekat, ya, jarak terdekat garis 3x tambah 4y tambah 24 sama dengan 0 terhadap lingkaran x plus 1 kuadrat ditambah dengan y min 1 kuadrat sama dengan 4. Jadi yang diminta adalah jarak terdekat garis ini terhadap lingkaran. Logikanya begini, ya, karena yang diminta jarak terdekat juga, ya. Ini lingkarannya. Lingkaran ini memiliki pusatnya min 1,1. Katakanlah bahwa garis itu terletak di sini. Ya, misali. Ginilah, ya, karena bergradian negatif. Oke, nah kemudian ini garisnya persamaannya 3x tambah 4y ditambah dengan 24 sama dengan 0. Kita punya jari-jari, ya, sama dengan r kuadrat sama dengan 4 berarti r-nya 2. Jadi kira-kira kalau saya tarik garis, jarak terdekatnya itu dari sini kemari ini tegak lurus. Ya, inilah yang ini jarak terdekatnya itu ini, yang saya warnai dengan garis hitam ini. Ya, ini jarak terdekat garis terhadap lingkaran. Oke, jari-jarinya karena katanya r kuadrat sama dengan 4 berarti r-nya sama dengan 2. Ini 2. Oke, dengan kata lain, jarak terdekat atau panjang ruas garis hitam itu sama saja dengan jarak titik pusat ke garis dikurangi dengan panjang jari-jari. Sekali lagi saya ulangi, jarak titik pusat ke garis dikurangi dengan panjang jari-jari, tinggallah yang hitam. Maka sekarang tugas kita adalah mencari jarak titik ke garis. Jangan lupa, jarak titik ke garis pernah kita bahas ya, mengenai menentukan persamaan lingkaran, bagian yang menentukan persamaan garis, menentukan persamaan lingkaran jika yang diketahui titik dan titik pusat dan menyinggung garis. Ya, jadi gini. Saya tulis saja. Jarak titik ke garis itu sama dengan harga mutlak kalau garisnya adalah AX tambah BY plus C sama dengan 0, tulis seperti ini, per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau koordinat titiknya X1, Y1, maka ini ganti jadi X1, Y1. Itu aja. Oke, jadi sekarang kita cari jarak titik pusat ke garis. Saya misalkan saja ini D. Oke, maka D nanti sama dengan harga mutlak dari 3 kali X-nya min 1 tambah 4 kali Y-nya 1 tambah 24 dibagi dengan akar dari 3 kuadrat 9 ditambah dengan 4 kuadrat 16. Maka dapat D-nya sama dengan min 3 tambah 4 1 tambah 24 25 dibagi 5 maka D-nya jarak titik ke garis adalah 5. Jadi kalau yang diminta adalah jarak terdekatnya, maka jarak terdekatnya itu sama dengan 5 kurangi 2 sama dengan 3. Kalau yang diminta jarak terjauh, ya berarti kalau yang dimintanya adalah jarak terjauh, ya berarti D 5 ditambah panjang jari-jari 2 itu 7. Oke, begitu saja tentang konsep kedudukan titik terhadap lingkaran. Kita akan lanjutkan ke bagian yang keempat dari keseluruhan persamaan lingkaran, yaitu kedudukan
garis terhadap lingkaran. Sebelum saya masuk membahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran, maka mari kita seruput kopi. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi yang keempat dari persamaan lingkaran, yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Seruput dulu. Jadi yang mau kita bicarakan adalah bagaimana syarat atau posisi sebuah garis terhadap sebuah lingkaran. Itu bisa ada 3 atau 4, ya, bisa garis memotong, garis menyinggung, garis tidak memotong. Nah, kira-kira seperti apa selengkapnya? Mari perhatikan secara fokus. Kopi, saya letak dulu. Boleh? Ya. Saya letak kopi. Nah, sekarang kita lihat kedudukan garis terhadap lingkaran kira-kira seperti ini. Ya. Mari kita gambarkan, saya gambarkan sebuah garis, sebuah lingkaran, maaf. Katakanlah bahwa lingkaran ini memiliki persamaan x kuadrat tambah y kuadrat ditambah dengan ax ditambah dengan by ditambah dengan c sama dengan 0. Gitu. Maka, pertama, garis itu bisa memotong lingkaran di 2 buah titik. Syaratnya apa? Sabar. Bisa dia menyinggung lingkaran. Syaratnya apa? Sabar. Bisa tidak memotong. Syaratnya apa? Jadi gini, misalkan bahwa ketiga garis ini secara umum memiliki persamaan y sama dengan mx tambah n, maka dia akan memotong di 2 titik yang berbeda jika diskriminannya lebih dari 0. Menyinggung kalau diskriminan sama dengan 0. Tidak memotong diskriminan kurang dari 0. Nah, kalau di dalam soal hanya disebutkan memotong, artinya tidak disebutkan, tidak dikatakan memotong di 2 titik berbeda, hanya dibilang memotong saja, maka syaratnya adalah diskriminan lebih besar sama dengan 0. Ini memotong di 2 titik berbeda di 1 titik yang sama. Ya, jadi kalau memotong itu bisa diskriminan besar 0, bisa sama dengan 0, digabung jadi diskriminan lebih besar sama dengan 0. Nah, yang jadi masalah berikutnya adalah bagaimana menentukan nilai diskriminannya ini. Caranya begini, ya. Substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Sehingga ketika kita substitusikan, terjadi bentuk x kuadrat ditambah dengan y kuadrat, ditambah dengan mx plus n kuadrat, ditambah dengan ax, ditambah dengan b kali y-nya mx plus n, ditambah dengan c sama dengan 0. Ketika disederhanakan bentuk ini, akan terbentuk yang namanya persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat itu, maka kita tentukan nilai diskriminan b kuadrat min 4ac. Kira-kira seperti itu proses berpikirnya, proses kerjanya tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Oke, kita lihat contoh yang pertama tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Contoh yang pertama katanya agar garis, ya, kalian bisa lihat di sebelah sana, garis y sama dengan kx, garis y sama dengan kx tidak memotong lingkaran, x min 1 kuadrat ditambah dengan x min 2 kuadrat, tambah dengan y min 1 kuadrat sama dengan 1. Maka tentukan nilai K. Ya, jadi karena disebutkan tidak memotong,
Syaratnya apa? Diskriminan kurang dari 0. Sebelum mencari nilai diskriminan, tentunya harus kita substitusi persamaan garis ke dalam lingkaran. Sehingga dapatnya adalah X min 2 kuadrat ditambah dengan Y-nya ganti jadi KX min 1 kuadrat sama dengan 1. Uraikan. X kuadrat min 4X ditambah 4. Kx kuadrat tambah dengan K kuadrat X kuadrat 2 kali min 1 kali Kx min 2 Kx. Min 1 kuadrat plus 1. Pindah kurang 1 sama dengan 0. Yang sama-sama X kuadrat disejodohkan, dikawinkan. 1 tambah K kuadrat X kuadrat, ini dengan ini. Kemudian min 4X dengan min 2Kx, saya keluarkan min 2 ini Kx ya. Jadi ini K, nanti di sini X. Min 2Kx. Min 4X berarti jadi ini plus 2. Min 2 kali 2 min 4X. Kemudian ini tewas. Jadi plus 4 sama dengan 0. Terbentuk persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat inilah kita ambil nilai diskriminannya B kuadrat. Jadi ini A, ini B, ini B, ini B, ini C. B kuadrat ya. B kuadrat min 4 AC kurang dari 0. Udah, B kuadrat min 2K plus 2 dikuadratin, berarti jadi 4 kali K plus 2 kuadrat dikurang 4 kali A-nya ini 1 tambah K kuadrat dikali C-nya 4. Kali C-nya 4 kurang dari 0. Lalu kita bagi dengan 4, dibagi 4, mati, tewas. Uraikan, K kuadrat tambah 4K ditambah dengan 4. Oke. Dikurang dengan 4 ditambah dengan 4K kuadrat kurang dari 0. 1 dikurang 4K kuadrat min 3K kuadrat. 4K tidak punya teman, kasihan belok. Kemudian 4 dikurang 4 habis. Kurang dari 0 kali negatif 3K kuadrat dikurang 4K jadi lebih daripada 0. Gitu. Lalu keluarkan K-nya jadi dapat K kali 3K dikurang dengan 4 lebih daripada 0. Dari sini K-nya 0, dari sini K-nya 4/3. Lalu dengan menggunakan garis bilangan kita susun. Berarti di sini teh 0, di sini teh 4/3. K-nya plus, K-nya plus, plus kali plus, plus. Paling kanan, plus. Ya udah, ini plus, ini min, ini plus. Gitu. Yang diminta apa? Besar dari 0, berarti yang ini. Nah. Maka yang diminta besar dari 0, K kurang dari 0 atau K lebih dari 4/3. Selesai. Gitu aja, tidak susah. Ikuti aja konsep berpikirnya, kembangkan, latih lagi di rumah masing-masing. Kita lihat soal yang berikutnya. Kita teruskan ke nomor 2 dari kedudukan garis terhadap lingkaran. Bahwa katanya ada garis, lihat sama ya. Bahwa katanya ada garis Y sama dengan 2X tambah P ya, dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi agar memiliki titik persekutuan, agar garis X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, garis Y sama dengan 2X tambah P memiliki titik persekutuan dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, maka bagaimana nilai P? Jadi kalau dikatakan memiliki titik persekutuan, itu artinya memiliki titik potong. Kalau memiliki titik potong, berarti dia bisa memotong di 2 titik yang sama, atau hanya menyinggung, atau memiliki 1 titik yang sama. Kira-kira begitu. Jadi ini sama saja yang disebut katanya agar memiliki 1 titik, agar memiliki titik persekutuan, maka yang dimaksudnya adalah lingkaran atau garis memotong lingkaran. Ya, memotong tadi apa syaratnya? Memotong tadi syaratnya diskriminan lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Lebih besar sama dengan 0 disebutkan memiliki titik persekutuan. Kira-kira gini, kalau diskriminan lebih dari 0 berarti titik persekutuannya 2. Kalau diskriminan sama dengan 0 berarti titik persekutuannya 1. Ya, jadi kira-kira begitu. Jadi kita
Kerjakan. Substitusi. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, Y-nya 2X ditambah dengan P kuadrat sama dengan 1. Uraikan. X kuadrat tambah 4X kuadrat, 2 kali P kali 2X tambah 4PX. P kuadrat tambah P kuadrat dikurang 1. Udah. Ini dengan ini 5X kuadrat. Ini dengan ini 4PX ditambah dengan P kuadrat sama dengan kurang 1 sama dengan 0. Diskriminan, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, yang ini semua C-nya. Ya. Diskriminan lebih besar sama dengan 0. Diskriminan B kuadrat min 4AC, B kuadrat min 4AC berarti 16 P kuadrat min 4 kali A-nya berapa tuh? 5. Kali C-nya berapa? P kuadrat min 1. P kuadrat min 1 lebih besar sama dengan 0. 16 P kuadrat 4 min 4 kali 5 min 20 kali P kuadrat min 20 P kuadrat. Min 4 kali 5 min 20. Min 20 kali min 1 plus 20 lebih besar sama dengan 0. Min 4 P kuadrat ditambah dengan 20 lebih besar sama dengan 0. Bagi dengan min 4 semua, maka dapat P kuadrat min 5 kurang dari sama dengan 0. Faktorkan P kurang akar 5 P tambah akar 5 kurang dari sama dengan 0. Dari sini P-nya akar 5, dari sini P-nya min akar 5. Lalu berikutnya adalah gunakan garis bilangan. Ya, susun berarti di sini min akar 5, kemudian ini adalah akar 5, kemudian kita lihat P-nya plus, P-nya plus, plus kali plus, plus, maka yang paling kanan plus pindah jadi min, pindah jadi plus. Dan diminta kurang daripada sama dengan 0 berarti yang negatif, maka kira-kira yang ini sehingga dapat P-nya diantara min akar 5 dan akar 5. Kelar begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya untuk materi kedudukan garis terhadap lingkaran. Kita akan sambung pada soal yang terakhir. Ya, sekarang kita lihat soal yang ketiga. Saya cukupkan saja sebagai soal yang terakhir tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Ya, kita lihat soalnya. Kita lihat ke sana. Garis X tambah Y sama dengan 2 katanya menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X ditambah dengan dikurang dengan 2Y ditambah dengan N sama dengan 0. Ya, menyinggung. Jadi kata kuncinya adalah pada kata menyinggung. Kalau disebutkan sebagai menyinggung berarti diskriminan sama dengan. Bagaimana mencari diskriminannya? Persamaan garisnya disubstitusi Y 2 min X ke dalam persamaan lingkaran. Maka kita akan dapatkan X kuadrat tambah Y-nya 2 min X kuadrat dikurang 6X dikurang 2 kali 2 min X ditambah dengan N sama dengan 0. Uraikan min X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat. 2 kali 2 kali min X min 4X. Min 4X dikurang 6X min 10X. Min 10X ditambah 2X min 8X. 2 kuadrat 4 dikurang dengan 4 habis tambah N sama dengan udah. Diskriminan sama dengan 0, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. B kuadrat 64 min 8 kuadrat 64 dikurang 4 kali A dikali dengan C-nya N sama dengan 0. Berarti 64 kurang 8N sama dengan 0. Dapat 8N sama dengan 8N sama dengan 64, maka N-nya sama dengan 8. Cukup mudah, tidak terlalu rumit. Kembali lagi harus diulang di rumah, dipahami, dilatih. Karena matematika lebih pada berlatih secara mandiri. Kira-kira seperti itu semua yang sudah saya paparkan tentang kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Kita akan lihat
pembahasan berikutnya, persamaan garis singgung lingkaran dan kedudukan dua lingkaran pada video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, dan jangan lupa ngopi dulu.